Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai, kita langsung diperlihatkan dengan iklan mainan yang lucu, yang viral banget di kalangan anak-anak. Instantaneous reactions. Apple, that's my butt. They speak up on aisle 7. The app is updated with new content. Jelly berries. Kemudian di mobil ada satu orang kecil yang beli mainan itu yang bernama Kedi. Di sini Kedi sama kedua orang tuanya yang lagi dalam perjalanan tiba-tiba dibuat panik karena di jalan sekarang gak ada badai salju yang ngebuat kecelakaan pun terjadi. Oh my god! Katie, what are you doing? Katie, what? Besokan harinya kita pindah ke tempat kantor perusahaan yang memproduksi mainan viral anak-anak. Di dalam kita dikenalin sama para insinyur robotika perusahaan itu yang bernama Gemma, Tess, dan Cole. Yang mana mereka ini lagi ngembangin produk mainan buat anak-anak, tapi sekarang mereka ini nggak bikin mainan biasa. Mereka bikin sebuah robot yang super interaktif. Transparency looks good. Confused. Wait, stop. Oh, no. Shit! Okay, Gak lama dari itu, bos mereka yang bernama David pun datang buat nunjukin kalau ada yang niru mainan baru kita. Dan biayanya lebih murah. Karena itulah David ini minta si Gemma buat bikinin mainan yang lebih murah dan sederhana aja. Thing we do. And you know what else? They do it perhaps. and we are working on it. I promise. But David, Gemma yang ngedenger si David terus-terusan nyerocos. Dia pun langsung kasih lihat robot terbaru bikinan dia yang bernama Megan. Robot super canggih, super interaktif, dan yang terpenting, mainan ini pasti bikin booming. As in the boss, David? Well, I guess I should call you Dad. obviously, just give me one moment. Sorry about that. Dan ya, tiba-tiba robot itu meledak karena masih tahap pengembangan yang ngebuat si David ini langsung ngamuk ke mereka dan nyuruh buat simpan jauh-jauh robot ini. And I want you to take this side door. Malamnya Gemma ini kedapatan telepon dari rumah sakit yang ternyata si Kedi ini berhasil selamat dari kecelakaan kemarin. Tapi buat kedua orang tuanya sayangnya nggak bisa selamat. Yang ngebuat Gemma selaku tantenya si Kedi bakal ngurus si Kedi mulai sekarang. Besokan harinya, pas mereka udah sampai di rumah si Gemma, di sini ternyata Gemma punya tetangga ibu-ibu yang rese yang bernama Sela. Dan pas baru aja masuk ke dalam rumah, Kedi pun dibuat takjub sama rumahnya si Gemma yang udah full canggih. Welcome home, Gemma. You have 6 Collectibles, so you don't actually play with them. I believe this is happening. I'm not equipped to handle this. I don't. And we spent $100,000. Beres ngurus bareng-bareng si Kedi, gak lama dari itu Gemma ini kedatangan seorang terapis anak yang bernama Lydia. Di sini Lydia bakal ngamatin Gemma sama si Kedi. Gimana cara mereka berdua ini buat bersantai bareng. with Katie initially, but that can happen at your office or school. Oh, yeah. Malamnya, Gemma ini mulai beresin kerjaan baru dia bikin mainan yang lebih sederhana dan murah. Tapi gak lama dari itu, si Kedi ini datang ngebawa gambaran dia buat minta si Gemma ini nge-review lah. Did you draw a picture? And this one was supposed to be a grizzly bear. But I can never. Version of the perpetual pet that's cheaper. We still want it to be. Pas si Kedi yang lagi lihat-lihat ruangan kerja si Gemma, dia pun sapok sama robot yang ada di sana dan minta si Gemma buat gerakin robot itu yang bernama Bruce. Hey, Katie, what's up? Give me. How does he work? Are you sure you want? Is a laser. That's radar. These are. Si Kedi yang kagum melihat robot itu, dia pun bilang kalau dia punya mainan kayak si Bruce, dia gak akan butuh mainan yang lain. Si Gemma yang ngedengerin dia ini langsung kepikiran dan semangat buat ngelanjutin proyek robot Megan-nya.
Beberapa hari kemudian, dengan robot Megan yang udah berhasil mereka buat, game ini langsung tunjukin itu ke si David seberapa mengagumkannya robot Megan ini yang bisa menjadi teman anak-anak sekaligus pelindungnya. It's nice to meet you. I'm going to draw. See if you can guess. I'm sorry. You like it, Katie? Ngelihat hasil yang memuaskan itu, David yang awalnya kagak suka sama robot Megan, akhirnya ngedukung robot Megan dan dia bakal bahas robot Megan ini ke para dewan. Age as your niece. If we can show him what you just showed us. So bottom line is, this isn't going anywhere. That's how this whole thing works? Yeah, the more time she spends with Katie, the Kemudian game ini langsung bawa robot Megan ini ke rumahnya buat dijadiin mainan pribadi serta temen si Katie. with features never before seen in the consumer market. Customized through 6 different silicone skin pigmentations, or merely reminding them of the way science is all around us. Caused by the difference in temperature outside the glass, which pulls moist. Great job. It was my friend Jenny's birthday. Pride, and she'll never run out of patience. Katie. Kemudian malamnya, Gemma ini bawa si Megan ke kantor buat diperiksa karena emang belum 100% selesai. Di sini pasti Gemma cerita tentang orang tua si Katie yang meninggal pas kecelakaan. Megan ini tiba-tiba nyamber obrolan mereka dan langsung nyari orang tua si Katie di internet yang ngebuat mereka ini pada bingung dengan tingkah aneh si Megan. Why would you want Megan to do all that stuff? Their emergent capabilities for mental effects because she's the happiest she's been since her parents died. Have a framework to speak with Katie on the subject of death. Yes, I know. Will I die? Actually, let's just... Get a coffee. Besokan harinya, Megan yang lagi merhatiin si Katie lagi main di luar. Dia ini ngeliat busur panas si Katie yang keluar dari rumah dan coba buat ambil busur itu. Can you see it? Iya, tiba-tiba anjing tetangga si Gemma ini langsung nyerang si Megan beserta si Katie. Tapi bukannya minta maaf, si Sel pemilik anjing itu malah marah-marah ke mereka. Malam harinya, pas semua orang udah pada tidur, Megan dengan inisiatifnya sendiri mulai beraksi balas dendam ke anjing tetangga si Gemma. Besokan harinya, sekarang adalah saatnya demonstrasi robot canggih buatan si Gemma dan timnya, yaitu si robot Megan, buat ditunjukin ke para dewan. There been a talking doll, you could actually have a conversation like a real child. How would you like to help me make a flower decoration? Still sore? Tapi pas baru aja mulai, Katie ini tiba-tiba nangis cerita kalau dia ini kangen sama ibunya. Si Megan yang denger itu, dia pun coba buat nenangin si Katie sekaligus ngehibur dia. One memory you won't ever forget. All of a sudden, this thing curls up her wrist and she just... Feel alone, worth that dreams, I will dream them too. Reach out and you'll see. Yang karena itulah, walaupun tanpa direncana, semua orang pun kagum sama demonstrasi itu dan dapat respon baik dari para dewan. Company has, and I think she might want to be renegotiating. Kurt! Kemudian malamnya, karena Katie yang emangnya seumuran dia ini harusnya sekolah, Gemma ini berencana buat nyekolahin si Katie, tapi si Katie ini gak mau kalau nggak sama si Megan, yang ngebuat perdebatan pun terjadi. We need to talk about school. Mom just... Having a day for prospective students tomorrow. What are you doing? Stop it! Katie, calm down! Let her go. Recalibrating response model. Megan, turn off. Besokan harinya, Gemma yang awalnya ngelarang si Megan buat ikut akhirnya ngebolehin setelah guru dari sekolah datang yang bilang kalau ada tempat penyimpanan mainan anak-anak di sana nanti. You've equipped me with advanced dual frequency GPS. Isn't this great? Pas si Katie lagi belajar sama anak-anak lain, Gemma ini nyiapin makanan sama ibunya salah satu anak di sana yang bernama Brandon. Pokoknya no attitude lah si Brandon ini, anak badung.
Dan pasnya saat pembagian kelompok, Katie ini sekelompok berdua sama si Brandon buat ke hutan. Felix, you can go with Brandon. Yeah. Ow, stop, don't! Di sini benar aja nih anak benar-benar kagak beres berencana buat nyakitin si Katie. Tapi kabar dari itu, Megan pun datang. Si Brandon yang dikasih tahu kalau itu robot pribadi si Katie. Brandon ini langsung bawa si Megan ini kabur dari sana. Does she talk? Make her say something. Stop it! Get your hands off her! Megan! Sedangkan di tempat si Gemma, dia yang ngedenger teriakan si Katie. Dan ngelihat kalau si Megan gak ada di tempatnya, dia pun langsung cabut pergi masuk ke dalam hutan. Kita balik ke hutan. Di sini si Brandon yang bocahnya kagak jelas, kagak tahu apa motifnya di bocah. Dia ini langsung ajar si Megan. You know what happens to bad boys that don't mind their manners? Yang ngebuat Megan pun akhirnya kagak bisa diem aja, langsung nyerang si Brandon tanpa ampun. Dan ya, pada akhirnya Brandon pun tewas ditabrak mobil plus satu kupingnya putus ulah dari si Megan. Obviously, what happened is Di rumah, dari kejadian tadi, Katie ini sengaja nutupin kejadian yang sebenarnya tentang semua itu ulah si Megan. Gak lama dari itu, Gemma ini kedatangan polisi karena dapat laporan anjing hilang dari tetangganya yang nuduh itu semua ulah si Gemma. dead under a pile of Victorian baby strollers. What happened? Malamnya dari kejadian tadi pagi, Katie ini tetap bersikap biasa aja ke si Megan, kagak takut sedikit pun. In this world, I wish to cause us harm. No, he's nowhere. If heaven exists, fly away. Pas tengah malam, Cella yang terus-terusan nyari keberadaan anjingnya, ngelihat ada gudang kosong di sana dan langsung ngecek masuk ke dalam yang ternyata dan ya, ternyata ada si Megan di sana dan langsung nyerang ngabisin si Cella di tempat. What's going on? Karena kejadian itu, paginya Gemma ini langsung dimintain keterangan serta disambungin ke pas kejadian si Brandon. Mereka nemuin telinga si Brandon 180 meter dari lokasi kejadian. Yang bisa aja itu adalah pembunuhan. My colleague pointed out this is the second statement we've had from you in a week. I only mentioned it because we figured it was an accident. Then I found the from that day. We'd sure appreciate it. Si Gemma yang denger itu, dia ini langsung jadi kepikiran curiga sama si Megan dan langsung nyari rekaman data pas kejadian kematian si Brandon. Dan ternyata video itu tiba-tiba langsung korup semua dan gak lama dari itu Megan pun datang. Yang ngebuat si Gemma pun langsung panik. Megan, something wrong with your data reports. They're just not uploading to the... Megan, turn off. Well, hold on a sec. To answer that question, you need to define the parameters. Yang untungnya Gemma ini masih bisa matiin si Megan dan langsung ngebungkus dia. Kemudian karena si Megan berbahaya, Gemma ini langsung bawa si Megan ini ke lab buat dianalisis. Sedangkan si Katie, dia yang kehilangan sosok si Megan ngebuat dia ini jadi kagak kekontrol, tantrum, emosian, marah-marah. Hey! Careful! Kemudian Gemma yang udah ketemu sama timnya, mereka pun langsung mulai diskusi ngebahas tentang kelakuan aneh si Megan. Dan yang bikin pusing adalah mereka bakal luncurin produk Megan ini dalam 4 jam lagi. Deliberate. I mean, we knew there would be a chance that she might say something. Oh, look at her. She's a toy. She's 4 feet tall. What are we supposed to do? Well, if Megan's responsible, we... Means, at least that's what Funky Toy says about Megan. What does she actually do, and what kind of... Think about it. I like how she makes me laugh. Her.
kind of the way Mom. Let go! Abis itu, Gemma ini datang ke si Kedi, coba buat tenangin dia, kasih pengertian kalau mulai sekarang dia yang bakal turun langsung buat ngerawat si Kedi. Dia bakal berusaha menggantikan peran ibu si Kedi. Why did you do this if you were just gonna take her away? So unfair, and there's nothing anyone can say. She's just a distraction. I can't. I just wish I could see them again. Let's just go home, okay? Pas di mobil, Gemma ini kedapatan telepon dari si Tess nanyain tentang Gemma ini sekarang ada di mana. Dan ternyata panggilan itu bukan dari si Tess, melainkan dari si Megan yang ngeretas HP si Tess. Karena itulah mereka ini langsung coba buat matiin total si Megan, cabut semua kabel-kabel yang udah kepasang. Dan ya, benar aja, Megan pun mulai ngeberontak nyerang mereka berdua. Karena udah bebas, sekarang saatnya Megan pun beraksi dengan mode tempurnya. Didn't kill anyone, Kurt. You did. Sedangkan di tempat si Gemma, dengan keadaan rumah yang gelap, dia pun langsung dikagetin sama adanya si Megan di sana yang tiba-tiba. What are you doing? Do you remember how long it took? Di sini Megan yang kagak terima diri dia dibuang. Dia pun langsung nyerang si Gemma. Tapi pas si Gemma ini mau coba trik sebelumnya buat matiin si Megan pakai pulpen, sayangnya itu udah gak berfungsi lagi. Tapi sayangnya itu udah gak berfungsi. Do you see this pen? You know something? It sounds like you don't have to worry about anything, Katie. Kill me and live with Katie's grandpa. Creative care. You see this pen? Dan gak dari itu, si Katie datang ngebantu si Gemma dengan bantuan pakai robot Bruce. Tapi walaupun udah diputus badannya, si Megan ini tetap hidup dan langsung balik nyerang si Katie. Yang pada akhirnya dengan kerjasama Katie sama si Gemma, mereka berdua ini berhasil matiin robot si Megan yang udah di luar kendali, punya pikiran sendiri, malah jadi kayak psikopat. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke, makasih semuanya udah nonton dan udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.